rasa nyaman yang pada akhirnya bisa membunuh kita. Semangat pagi teman-teman, welcome back to our channel Motivasi Kandang Ayam. Let's move up. Oke, bersama gua Hendry Wijaya SPC sebagai host dan juga Brian Jonathan sebagai editor dan juga coach dan mentor luar biasa kita, Pak Fundianto dan juga Pak Yakob sebagai coach mentor luar biasa dari Motivasi Kandang Ayam, siap untuk sharing nih teman-teman tentang nilai-nilai seputar kehidupan yang bisa kita ambil dari kandang ayam dan juga bagaimana kita membahasnya dari berbagai perspektif yang ada. Dan tentunya hari ini kita akan belajar tentang satu topik yang menarik. Apa itu? Tapi sebelum itu jangan lupa untuk teman-teman subscribe, nyalakan loncengnya dan juga like dan komen tentang apa saja di dalam topik-topik pembahasan kita. Dan teman-teman juga nanti bisa mendapatkan informasi-informasi menarik nih kalau teman-teman bisa subscribe tentang apa yang akan kita bahas selanjutnya. Dan tentunya pada episode tertentu teman-teman nanti akan diberikan kesempatan untuk tanya-tanya nih dengan coach dan mentor kita nih, Pak Fundi dan juga Pak Yakob. Apa saja teman-teman boleh tanyakan. Nah, teman-teman juga nanti akan mendapatkan kesempatan mendapatkan giveaway dari Motivasi Kandang Ayam. Seperti apa? Tunggu tanggal mainnya. Oke. So, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu deadly comfortable. Ya. Apa itu deadly comfortable? Seperti apa dan bagaimana relevansinya di dalam kehidupan? Mari kita akan membahasnya bersama dengan Pak Fundianto, CHMPC Psikolog, dan juga Pak Yakob Utama Chandra, SEMMSI. So, semangat pagi Pak Fundi. Semangat pagi, Hen. Luar biasa. Oke, semangat pagi Pak Yakob. Halo, semangat pagi semuanya. Apa kabar? Luar biasa ya, tetap selalu semangat. Oke, luar biasa sekali. Atmosfernya begitu, kalau orang bilang biru mungkin ya Pak ya, sangat bersemangat ya Pak ya. Oke, so kita akan langsung membahas nih Pak tentang deadly comfortable. Saya ingin ke Pak Fundi dulu terlebih dahulu ya Pak ya. Pak Fundi, apa itu deadly comfortable? Boleh dijelaskan kepada teman-teman semua di sini secara sederhana dan singkat seperti apa sih itu? Oke, deadly comfortable. Sebetulnya pada prinsipnya deadly comfortable kita akan berbicara mengenai satu kondisi tentang rasa nyaman yang pada akhirnya bisa membunuh kita. Mungkin bukan berbicara mengenai membunuh secara fisik, tetapi seringkali comfortable, sesuatu yang nyaman, kondisi yang nyaman, itu membunuh secara mental. Begitu Hen, kira-kira secara sederhananya, deadly comfortable. Oke, jadi kenyamanan yang membunuh ya Pak ya? Yes, tepat Dari sekali. judulnya aja sangat jelas ya, kenyamanan yang bisa membunuh, tapi bukan membunuh secara fisik. Mungkin itu nanti bisa pada akhirnya membunuh secara fisik tuh mungkin bunuh diri, saya berpikir seperti itu. Tetapi yang diutamakan di sini adalah membunuh secara mental terlebih dahulu, begitu ya Pak ya. Nah, yes, saya ingin bertanya sebenarnya jadi kenyamanan itu atau comfortable itu sebenarnya penting nggak sih Pak? Oke, comfortable itu penting atau enggak? Comfortable itu sangat penting. Jadi begini, kalau kita lihat, kita analogikan dengan yang terjadi di kandang ayam. Seekor ayam, tentu saja kalau di kandang ayam bukan seekor ayam ya, banyak ayam begitu kan. Mereka butuh yang namanya kenyamanan untuk bisa tumbuh mencapai bobot yang maksimal. Nah, nyamannya bagaimana? Ya nyaman mulai dari suhu udara, tempat makannya, dan seterusnya ya, kelembapannya. Nyaman.
Ketika mereka nyaman, maka mereka terhindar dari stres, seperti yang kita sudah bahas di episode sebelumnya. Nah, tapi pada kenyataannya ketika mereka nyaman, ketika ayam ini nyaman, mereka itu tidur. Bayangkan nanti kita semua bisa lihat di foto yang tampil dan juga kita lihat dari videonya yang ada. Ayam itu sebetulnya tidur di atas bukan jerami, istilahnya sekam. Mungkin rekan-rekan ada yang kurang paham sekam itu apa. Sekam itu adalah kulit dari beras. Ya, itu ditaburkan di bawah ayam, di kandang ayam, dan mereka tidur di atas itu. Tetapi jangan salah, ayam juga membuang kotoran juga di situ, seperti itu. Artinya akan terjadi penumpukan gas amonia. Nah, ketika ayam ini nyaman dan ayam ini tertidur, tidurnya kelamaan, jadi kalau ayam udah kenyang itu tidur, ya. Tidurnya kelamaan, mereka bisa mati keracunan gas amonia. Nah, artinya di sini apa? Kenyamanan yang ada di ayam ini menjadi sesuatu yang baik. Ya, tadi kalau ditanyakan penting nggak nih? Penting, baik. Tetapi juga bisa membunuh. Kalau dalam kasus kandang ayam ini, membunuhnya memang benar-benar ayamnya mati secara fisik. Kalau manusia bagaimana? Sama, manusia juga butuh kenyamanan karena pada kenyataannya apa sih yang dikejar oleh manusia? Sebagian besar manusia, bahkan seluruh manusia di dunia ini selalu mengejar kenyamanan. Ya, bahkan kalau kita pelajari di hierarki Maslow tentang kebutuhan dan lain sebagainya, tetap fokus orang adalah mencari kenyamanan. Dan alam bawah sadar manusia itu mencari kenyamanan. Tetapi balik lagi, nyaman ini bagus karena nyaman membuat orang lebih sejahtera, misalnya seperti itu. Terus kemudian orang tersebut seolah-olah terbebas dari stres. Tetapi ketika nyaman ini terus berjalan dan tidak ada perubahan apapun, kenyamanan ini bisa mematikan mental seseorang. Jadi kalau ditanya penting nggak? Penting. Tetapi harus hati-hati menempatkan porsi kenyamanan ini. Seperti itu kira-kira, Hen. Oke. Jadi kalau ayam sendiri memang kalau dia terlalu nyaman, banyak makan, tidur, mati juga ya Pak ya karena gas amonia ya Pak ya. Dan itu juga bisa terjadi di manusia ternyata ya. Betul, itu sebabnya ayam kalau udah makan, udah kenyang dan tidur, selama beberapa menit nanti harus ada anak buah kandang yang keliling untuk bangunin ayamnya. Jadi ayamnya dibangunkan. Ya, supaya tidurnya tidak terlalu lama. Tapi coba kita bayangkan di manusia. Bayangkan kalau seorang manusia, seseorang nyaman, begitu nyamannya makan, tidur, cuma tinggal makan dan tidur, nggak perlu mikir, nggak perlu apa-apa. Tentu saja kesehatannya juga terancam kan sebetulnya. Karena dia sebetulnya harus melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip tidak terlalu nyaman. Misal olahraga itu tidak terlalu nyaman loh. Karena harus lelah, berkeringat, mungkin kepanasan. Nah, artinya sebetulnya kenyamanan yang berlebihan ini memang bisa membunuh secara fisik maupun secara mental. Kalau di manusia biasanya mulainya dari mental terlebih dahulu. Seperti itu. Saya setuju banget Pak, seperti yang Bapak sebutkan tadi Pak. Buat teman-teman semua di sini, saya setuju banget nih. Soalnya bayangin nih, orang cuman kerjanya makan tidur, kerja pun enggak, gitu loh. Yang gue pikirkan apa tau nggak? Yang gue pikirkan itu mereka mati secara mentalnya. Mereka tidak mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya, Pak. Jadi ya kerjanya, soalnya cuma kayak gitu doang, Pak. Jadi betul seperti yang Bapak bilang, betul sekali, Pak. Oke. Lalu saya ingin ke Pak Yakob. Bagaimana, Pak? Deadly comfortable itu didefinisikan di dalam
sistem informasi atau teknologi informasi, Pak? Ya, terima kasih Henry. Ya, seperti apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fundianto bahwa memang benar sebenarnya manusia sama seperti halnya dengan sistem juga ya, karena di dalam sistem itu kita mengenal ada yang namanya orangnya, prosesnya, dan teknologinya. Di mana yang namanya orangnya itu kalau sampai terlalu nyaman terhadap sistem maupun proses yang terus-menerus berulang-ulang sampai nyaman, akhirnya itu bisa menjadi masalah juga karena tidak membuat orang untuk berpikir adanya perubahan. Di zaman seperti sekarang ini tentunya sangat penting banget yang namanya adanya perubahan. Karena perubahan ini bisa menciptakan sesuatu environment yang baru, yang lebih bervariasi tentunya. Seperti contohnya banyak sekali teknologi-teknologi yang sekarang ini terus-menerus berkembang. Kenapa nggak mendingan pakai cara yang lama aja? Ya, karena memang teknologi sekarang ini terus-menerus berkembang dan ingin menyesuaikan dengan kebutuhan manusia. Ya, kata kuncinya adalah ingin menyesuaikan dengan kebutuhan manusia. Di mana manusia itu tidak pernah puas terhadap apa yang sudah dia perlukan. Ya, jadi kalau manusia lama-lama terlalu nyaman dengan situasinya dia, tentunya dia akan merasa adanya satu kenyamanan, santai, dan akhirnya tidak merasa adanya sesuatu hal hidup yang baru gitu ya. Maksudnya ada sesuatu hal baru yang bisa dapat dia nikmati. Oleh karena itu, di dalam sistem informasi ataupun teknologi informasi maka pasti akan terus-menerus berubah. Nah, kalau manusia menggunakan aplikasi, contohnya saja seperti contoh kita nggak mungkin terus-menerus menggunakan Windows 98 gitu ya, karena itu sudah terlalu lama. Makanya kenapa kita harus belajar lagi perubahan. Makin lama-lama juga nggak bisa yang namanya kita hanya menggunakan laptop gitu ya, karena sekarang semuanya sudah lebih canggih menggunakan smartphone gitu ya. Nanti siapa tahu ada smartwatch dan lain sebagainya. Maka perubahan itu akan berkembang. Sedangkan untuk orang yang tidak bisa mengalami perubahan ini, maka dia akan secara psikis atau secara jiwa akan terus-menerus ketancap di dalam masa yang lamanya gitu ya, kira-kira Pak Fundi mungkin ya. Karena memang manusia itu harus terus-menerus adanya perubahan. Menurut Pak Fundi gimana kira-kira dengan perubahan? Ya, oke. Berkaitan dengan perubahan yang tadi Pak Yakob sampaikan. Sebetulnya kalau bicara tentang manusia, kita setiap masuk pada fase kehidupan, misalnya perubahan usia, itu saja sudah terjadi perubahan ya. Betul. Dan kalau orang itu nyaman di usia tertentu, misal orang itu terlalu nyaman di masa remajanya dan merasa dia tidak ingin pergi dari masa remajanya. Artinya apa? Ya pasti mentalnya akan mandek di situ. Mandek di posisi remaja yang nanti kalau marah, nggak tahu aturan begitu ya. Yang kalau pengen apa ya pokoknya ngikutin maunya sendiri. Nah, itu kan fase yang berhenti ya, kondisinya seperti itu. Itu kalau kita lihat dari fase perkembangan usia. Tapi kalau kita mau lihat skup yang lebih besar lagi, misal di masyarakat yang sudah terlalu nyaman dengan kondisi tertentu, tentu saja masyarakat tersebut agak sulit untuk berubah. Jadi jangan heran kalau misalnya, kenapa sih kalau kita pulang ke daerah yang dalam artian lebih informasi lebih terlambat, terus kemudian segala teknologi lebih terlambat, terus kita datang, apa yang ditanya pertama kali? Biasanya nanyanya adalah, udah punya pacar belum? Ya, kok gendutan? Kok belum punya anak? Nah, kenapa seperti itu? Karena mereka terlalu nyaman dengan kondisi itu dan masyarakat itu tidak berubah. Artinya terjadi sesuatu yang bisa dikatakan kalau itu dibiarkan, mental itu berhenti atau mati. Lalu bagaimana kalau kita lihat lagi di skala yang lain, yaitu dalam kondisi atau dalam sudut pandang perusahaan. Perusahaan yang terlalu nyaman itu juga berbahaya. Berapa banyak perusahaan besar yang tumbang hanya gara-gara merasa sudah settle dan merasa tidak perlu melakukan perubahan. Contoh yang paling terkenal Nokia lah ya. Dulu Nokia itu perusahaan yang sangat merajai handphone. Mereka bukan melakukan suatu kesalahan dalam melakukan perubahan, justru karena mereka menganggap bahwa mereka sudah sangat kuat,
Justru mereka tidak melakukan perubahan yang cukup kuat. Pada akhirnya hancurlah mereka, tumbang. Ya, sekarang mau bangkit lagi sudah susah. Artinya apa? Kalau kita lihat dari skala sisi manusia, terus kemudian masyarakat, perusahaan, eh, deadly convertible itu bisa terjadi. Dan ini yang harus disadari sejak awal. Jangan sampai kita sebetulnya masuk berada dalam kondisi nyaman, terus kita lupa untuk berubah. Tadi kalau dari Pak Yakob yang Pak Yakob sampaikan, perubahan itu bisa dilupakan karena kita sudah berada dalam kondisi yang terlalu nyaman. Betul. Seperti itu. Betul, Pak. Makanya seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Fundi, memang benar ya, bahwa yang namanya teknologi pun juga harus selalu mengalami perubahan, sehingga kita tidak bisa yang namanya sistem itu, yaudah prosesnya itu aja. Nah, padahal proses ini aja terus-menerus akan menjadi deadlock. Kalau kita sebut di dalam sistem, kata sistem adalah deadlock, di mana udah akhirnya ya mentok-mentok di situ lagi gitu loh istilahnya ya. Oke gitu ceritanya, Henry. Nah, Pak Eko, ada satu yang menarik nih Pak. Kan Bapak tadi mengusung bahwa di dalam sistem informatika itu dari dulu itu memang justru kita harus keluar dari zona comfort kita kan, hingga akhirnya muncullah teknologi-teknologi baru. Betul. Yang akhirnya memudahkan manusia. Tetapi permasalahannya adalah teknologi itu yang membuat manusia malah masuk terperosok di dalam zona nyaman mereka, gitu Pak. Contoh ya. Sekarang orang dulu pergi cari makan misalnya, dia harus jalan dulu, dia harus pergi dulu untuk mendapatkan beli makanan. Nah, tapi sekarang cukup pencet saja di handphone, makanan itu datang, Pak. Gitu. Memang terlihat satu sisi seperti rasanya dimanja gitu, Pak, dalam zona nyaman. Tetapi itu juga yang memudahkan sebenarnya. Memang ini jadi seperti dua sudut pandang. Nah, pertanyaan saya adalah, Pak, sejauh mana comfortable itu dibutuhkan di dalam sistem informasi? Ya, pertanyaan bagus nih. Sebenarnya yang namanya di dalam sistem informasi itu pasti ada bagaimana seperti tadi yang sudah saya katakan menyesuaikan dengan kebutuhan manusia. Tetapi masalahnya kenyamanan manusia itu tidak pernah hilang. Ya, seperti waktu beberapa episode yang lalu saya pernah mengatakan bahwa contohnya gitu ya, surat gitu ya. Tapi lama-lama orang-orang waktu dulu merasa nyaman dengan menulis surat. Makanya ada yang namanya friend, ya kan? Karena senang namanya menulis surat. Tapi dengan bertambahnya teknologi, bertambahnya usia gitu ya, mulai muncul yang namanya email. Tulisan itu udah kertas tulisan sudah mulai nggak dianggap lagi. Apalagi waktu dulu kadang-kadang kita suka merasa senang ya Pak Fundi kalau kita dapat kartu Natal beneran kartu Natal ya. Wah, itu Iya, betul. iya, waktu dulu itu adalah masa-masa menyenangkan, dapat kartu Natal banyak segepok gitu ya. Tapi sekarang mana ada kartu Natal lagi gitu ya. Nah, sekarang udah mulai semua beralih ke digital gitu ya. Tetapi saya yakin nanti satu saat kenyamanan orang itu digital aja mungkin lama-lama orang itu juga akan merasa kayaknya nggak cuma cukup digital saja deh, tapi mulai masuk sekarang ke arah virtual ya. Seperti sekarang kita bisa melakukan secara virtual, bertemu secara virtual gitu ya. Waktu dulu yang namanya telepon doang ya, udah menyenangkan, ada yang sampai pacaran 3-4 jam pakai telepon gitu, saya juga nggak bisa ngebayangin. Itu panasnya itu handphone sama telinga sampai di-charger pula ya. Nah, tapi makin lama-kelamaan juga pinginnya pacarannya virtual begini gitu ya. Lama-lama juga mungkin nanti akan ada lagi cara baru gitu ya, di mana yang namanya perubahan dan kenyamanan itu tidak akan pernah diam. Itu yang dimaksud dengan bagaimana kenyamanan atau comfortable yang pas buat sistem informasi. Nah, itulah kesempatan bagi orang-orang pembuat sistem untuk selalu berpikir bagaimana sih caranya untuk menyenangkan untuk orang-orang yang perlu dinyamankan gitu loh ceritanya. Nah, berkaitan dengan yang tadi ditanyakan oleh Henry, sebetulnya memang pada dasarnya manusia itu akan dihadapkan pada tantangan. Nah, tadi yang disampaikan oleh Henry bahwa orang zaman sekarang nyari makan itu gampang, seolah-olah kayak dimanjakan. Nah, sebetulnya itu tantangan ya.
tantangan. Apakah kita mau memilih untuk tetap berubah dan berkembang dan keluar dari zona nyaman itu, atau kita tetap berada di zona nyaman? Memang pilihan itu jatuhnya nanti orang akan mengambil keputusan dengan berbagai macam sudut pandangnya sendiri-sendiri. Hanya saja kalau kita mau lihat, semua orang pengen nyaman, tapi di sisi lain kalau kita perhatikan di dunia ini juga bahwa semua orang pengen sukses, begitu ya. Jadi ini kayak dua hal yang sebetulnya bisa berjalan beriringan. Kalau sukses maka nyaman, tapi untuk mencapai sukses harus meninggalkan zona nyaman, begitu ya. Nah, itu kan tantangan ya. Itu tantangan. Kita mau pilih yang mana nih? Artinya apa? Kalau kita sadar dengan adanya tantangan itu, maka kita tidak akan terbuai. Ini yang terpenting. Ibarat kalau ayam terbuai, udah kekenyangan, terus tidur terus, bablas. Bablas nyawane, gitu kan ya. Nah, yang harus terjadi kalau kita sebagai manusia, kita harusnya sadar nih, kita sedang dibuai, sedang dimanjakan atau bagaimana. Kalau misalnya kita berada dalam posisi kayaknya nih, saya sedang dibuai nih dengan suatu kondisi yang membuat saya tidak berani melangkah lebih jauh. Ya, kalau sudah seperti itu harus cepat-cepat keluar dong dari zona nyamannya. Lakukan sesuatu yang membawa perubahan yang lebih positif begitu kan. Yang menjadi tantangan dihadapi, cuma masalahnya ada orang tertentu yang nggak sadar. Dan yang nggak sadar ini kadang mempengaruhi orang lain. Seperti yang tadi, misalnya masyarakat tertentu yang cara bertanyanya seperti itu, atau yang mungkin lebih mengagungkan profesi tertentu hanya karena tidak tahu profesi yang lain, terus kemudian memandang rendah profesi tertentu, misalnya seperti itu. Ya, contoh kayak sekarang semua orang sedang pengen banget bisa bekerja online, ya. Maksudnya dalam artian pengen punya bisnis online. Kalau ditanya pengen punya bisnis online, kenapa? Ketika ditanya mereka akan banyak yang menjawab karena bisa santai. Nah, ini nyaman nih, karena bisa santai. Jualan bisa santai. Padahal jangan salah. Kalau seseorang punya bisnis online dan dijalankan dengan benar, tidak mungkin dia bersantai-santai. Karena bahkan untuk kirim barangnya saja, orang tersebut harus bolak-balik puluhan kali ke tempat pengiriman. Artinya itu jelas bukan santai. Belum lagi nanti kalau dikomplain sama pelanggannya. Ya, kalau pelanggan komplain itu udah dahsyat. Itu saja sudah bukan zona nyaman. Kalau orang sudah lulus kuliah, sebelum dapat kerja, itu namanya apa? Kan orang lulus kuliah belum tentu langsung dapat kerja kan?